Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas nikmat kesehatan dan kesempatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dalam kesempatan ini, kami kelompok 14 akan menyampaikan materi yang berjudul Keyakinan, Nilai, dan Kode Etik dalam Konseling Islam. Sebelum berlanjut ke materi, kami berterima kasih kepada Bapak Taufikur Rahman yang telah memberikan kami kesempatan untuk menyampaikan materi ini. Keyakinan dalam konseling. Menurut pendapat para ahli bahwa agama terhadap lingkungan manusia memang cukup menarik, khususnya agama Islam. Hal ini tidak terlepas dari tugas para nabi yang membimbing dan mengarahkan manusia ke arah yang baik, dan juga para nabi sebagai figur konselor yang sangat mumpuni dalam memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan jiwa manusia agar manusia itu terlepas dari tipu daya setan. Oleh karena itu, Islam memiliki landasan religius yang diperlukan bimbingan dan konseling yang menekankan pada 3 hal pokok, yaitu yang pertama, manusia sebagai makhluk Tuhan. Manusia adalah makhluk Tuhan yang memiliki sisi-sisi kemanusiaan. Sisi-sisi kemanusiaan tersebut tidak boleh dibiarkan agar tidak mengarah pada hal-hal negatif. Perlu adanya bimbingan yang akan mengarahkan sisi-sisi kemanusiaan tersebut kepada hal-hal yang positif. Yang kedua, sikap keberagamaan. Agama yang menyeimbangkan antara kehidupan dunia dan akhirat menjadi isi dari sikap keberagamaan. Sikap keberagamaan tersebut pertama difokuskan pada agama itu sendiri. Agama harus dipandang sebagai pedoman penting dalam hidup. Nilai-nilainya harus diserapi dan diamalkan. Kedua, menyikapi peningkatan iptek sebagai upaya lanjutan dari penyeimbangan kehidupan dunia dan akhirat. Yang ketiga, peranan agama. Pemanfaatan unsur-unsur agama hendaknya dilakukan secara wajar, tidak dipaksakan, dan tepat menempatkan klien sebagai seorang yang bebas dan berhak mengambil keputusan sendiri, sehingga agama dapat berperan positif dalam konseling yang dilakukan agama sebagai pedoman. Nilai-nilai konselor dan klien. 1. Prinsip penerapan nilai. Konselor tidak membiarkan klien membuat keputusan yang dianggap tidak tepat secara moral. 2. Aspek nilai dalam konseling adalah hal yang sangat fundamental. 3. Konselor perlu memiliki kematangan dan kemantapan terhadap nilainya sendiri. 4. Nilai konselor dan nilai klien perlu selaras. 2. Perilaku, kompetensi, dan etika profesional. 1. Dalam berperilaku, konselor perlu memahami nilai yang dianut kliennya. 2. Masalah seutuhan fisik tempat konseling yang tertutup. 3. Dalam menjalankan tugas, konselor diatur secara profesional sesuai dengan kode etika profesional. 4. Konselor memiliki batas-batas kewenangan dalam menjalankan tugas profesional di luar batas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ferti Nurhasanah. Di sini saya akan membahas tentang kode etik bimbingan dan konseling. Langsung saja, yang pertama itu ada kode etik konseling Indonesia. Nah, di sini terdapat definisinya, yaitu merupakan landasan moral dan pedoman tingkah laku profesional yang dijunjung tinggi, diamalkan dan diamankan oleh setiap profesional bimbingan dan konseling Indonesia. Nah, di sini juga terdapat beberapa landasan kode etik. Yang pertama itu ada Pancasila. Nah, mengingat profesi bimbingan dan konseling merupakan usaha pelayanan terhadap sesama manusia dalam rangka ikut membina warga negara Indonesia yang bertanggung jawab, harus menaikkan hakikat, martabat, moral manusia. Nah, di sini juga terdapat hakikat manusia. Yang pertama itu, manusia itu makhluk Tuhan yang beriman dan bertakwa. Kemudian yang kedua ada makhluk hidup sempurna.
Yang ketiga ada makhluk paling tinggi. Dan yang keempat ada khalifah di muka bumi. Nah, yang kedua yaitu memiliki nilai, sikap, keterampilan, pengetahuan, dan wawasan dalam bidang profesi, bimbingan, dan konseling. Di sini juga terdapat poin-poinnya. Yang pertama itu konselor wajib terus-menerus memperlihatkan sifat-sifat sederhana, rendah hati, kemudian sabar, menepati janji, dan dapat dipercaya, jujur, tertib, dan hormat. Yang kedua itu ada konselor wajib terus-menerus berusaha mengembangkan dan menguasai dirinya. Yang ketiga itu konselor wajib memiliki rasa tanggung jawab terhadap saran ataupun peringatan yang diberikan kepadanya, khususnya dari rekan seprofesi yang berhubungan dengan pelaksanaan ketentuan tingkah laku profesional. Nah, langsung saja yang kedua itu ada kode etik konselor dalam Islam. Nah, di sini juga kode etik secara umum harus melakukan tindakan-tindakan terpuji untuk kliennya dan menghindari perbuatan tercela dan rambu-rambunya dalam Islam. Itu disebutnya Al-Quran dan hadis. Nah, di sini juga terdapat poinnya. Yang pertama itu tidak memisahkan antara perbuatan dan ucapan dalil Al-Quran. Terdapat dalam surat As-Saff ayat 2-3. Yang kedua, tidak melakukan diskriminasi sosial. Seorang konselor tidak boleh memilih kasih terhadap kliennya. Dalilnya surat Abbasa ayat 1-2. Kemudian ada ikhlas yang utama bukan imbalan tetapi keridhaan Allah. Yang keempat, tidak menyampaikan hal-hal yang tidak diketahui. Dan yang kelima, pembimbing harus menghargai harkat manusia sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang paling sempurna. Oke, cukup sekian video dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.